Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Charlotte Cahaya Tazkia Tajali, berasal dari Kabupaten Pangandaran, kelas 10 SMA Negeri 1 Parigi. Sekarang saya berumur 14 tahun. Hobi saya adalah membaca, menulis, mendengarkan musik, dan berorganisasi. Lalu saya sering menulis di blog, cerita pendek, puisi. Saya senang berorganisasi karena saya merasa diri saya itu harus berkembang lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya senang sekali dalam berorganisasi. Motivasi saya mengikuti Duta Hukum HAM Jawa Barat 2022 adalah saya merasa bahwa para pelajar, khususnya di Jawa Barat, masih minim terhadap kesadaran hukum yang perlunya wawasan dan edukasi terhadap para pelajar ini. Jadi saya ingin menanamkan atau mengedukasi teman-teman terhadap kesadaran hukum yang wajib kita punya. Lalu motivasi saya kedua yaitu ingin lebih mengembangkan diri saya dengan menjadi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Dan tentunya motivasi yang utama adalah ingin membanggakan orang tua sekolah dengan menjadi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat. Prestasi yang pernah saya raih adalah menjadi juara 3 MC antar kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 1 Parigi. Lalu menjadi juara 2 speech se-Kabupaten Pangandaran. SMA sekarang alhamdulillah kepilih perwakilan KSN Biologi dan juga pentas PAI. Lalu saya menjadi juara 2 umum di jurusan IPA dan pernah menjabat sebagai ketua PMR di SMP. Kegiatan yang saya saat ini laksanakan selain menjadi anggota FPSH dan Duta Hukum HAM Jawa Barat adalah menjadi bendahara 1 OSIS, lalu pengurus Forum Anak Jawa Barat, dan ikut organisasi pramuka. Program saya apabila terpilih menjadi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat adalah mengedukasi para pelajar menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Spotify melalui podcast, lalu YouTube, dan Twitter. Fungsinya, tujuannya untuk mengajak para pelajar lebih sadar terhadap hukum dan HAM di Jawa Barat. Lalu yang kedua ada webinar mengenai kesadaran hukum dan HAM yang wajib dimiliki oleh para pelajar di Jawa Barat. Jadi nanti webinar-webinar itu tuh khusus untuk para pelajar SMP, SMA di Jawa Barat yang kesadaran hukum tuh harus sejak dini itu ditanamin dalam diri kita. Lalu selanjutnya adalah mengajak para pelajar untuk lebih membudidayakan literasi. Ya pasti banyak remaja yang kurang minat dalam membaca. Maka dari itu saya memprogramkan untuk literasi ini. Selanjutnya yaitu mengadakan platform diskusi untuk anggota-anggota FPSH dan Duta Hukum Jawa Barat, di mana platform itu untuk diskusi itu menarik gitu, jadi nggak ngebosenin. Biar kita di sana itu bisa bertukar pendapat, terus menambah pengetahuan juga, dan mempererat relasi pertemanan. Kinerja saya yang akan lakukan adalah berusaha untuk tidak miskomunikasi dengan rekan-rekan saya dan dapat bekerja sama dengan para anggota dan duta-duta hukum yang lainnya, dan juga memaksimalkan dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada saya dengan bersungguh-sungguh. Menurut saya, kondisi pemuda dan pemudi saat ini adalah masih kurangnya pemahaman terhadap kesadaran hukum dan HAM, masih menyepelekan hal-hal yang
seharusnya kita sudah tanamkan sejak dini, karena itu tuh penting banget untuk kedepannya. Lalu banyaknya kasus bullying baik di media sosial maupun di kehidupan nyata, kehidupan asli, apabila kita biarkan terus menerus, akan menjadi hal biasa ya di kalangan para pelajar, dan tidak takut terhadap hukum gitu. Jadi biarin aja, malah ya, menyepelekan para pelajar itu. Cara yang paling efektif untuk membangun kesadaran hukum dan HAM di kalangan para pelajar adalah dengan cara mengedukasi melalui sosial media, karena pasti para pelajar itu setiap harinya sering membuka sosmed dan tentunya lebih kemungkinan untuk melihat konten-konten edukasi tentang kesadaran hukum dan HAM. Lalu para anggota FVSH itu di tiap sekolahnya untuk mengajak para pelajar atau siswa-siswi lebih sadar hukum dan HAM dengan cara sharing-sharing atau mengadakan kumpulan gitu. Dan itu tuh bukan hanya untuk anggota FVSH saja, tapi seluruh siswa, karena para pelajar itu harus terdapat kesadaran hukum di dirinya masing-masing. Kesan selama mengikuti asesmen dan tes kepribadian adalah, kalau menurut saya asesmennya banyak banget, tapi katanya ini tuh lebih sedikit, jadi saya harus benar-benar ngerjainnya. Dan saya pernah satu kali terlambat mengerjakan asesmen karena banyak tugas dari sekolah, tapi saya mengerjakan susulan asesmen. Dan tes kepribadian itu tuh lumayan lama ya, dan harus benar-benar bingung gitu pilihnya, ngejawabnya. Tapi seru banget kok. Dalam asesmen juga saya mendapatkan pengetahuan lebih, bahkan pengetahuan yang terbaru dalam diri saya terhadap hukum dan hak asasi manusia. Alasan saya bertahan hingga saat ini dalam memperjuangkan Duta Hukum dan HAM Jawa Barat adalah, yang pertama, saya ingat saya harus membanggakan kedua orang tua saya dengan menjadi Duta Hukum ini. Lalu saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya pilih dari awal dalam mengikuti Duta Hukum HAM Jawa Barat. Dan juga karena keinginan saya dari awal ingin menjadi Duta Hukum, saya harus memperjuangkan meskipun banyak kendala. Seperti itu. Kelebihan dan kekurangan saya adalah, yang pertama, kelebihan saya dapat bersosialisasi dengan orang banyak dan orang baru. Lalu saya dapat berbicara di depan umum dan juga dapat membagi waktu antara akademik dan non-akademik, serta dapat berpikir secara kritis, memunculkan ide-ide. Kekurangan saya adalah selalu terburu-buru atau selalu riweuh dan kadang suka ceroboh. Tapi saya berusaha untuk berhati-hati untuk sekarang. Dan komitmen yang saya akan bangun apabila terpilih adalah dengan memaksimalkan kinerja saya dalam menjalankan tugas saya, dan komunikasi yang baik antara saya dan rekan-rekan saya dalam anggota FVSH serta Duta Hukum HAM Jawa Barat. Sekian video saya untuk memenuhi tugas wawancara menjadi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2022. Mohon maaf apabila dalam wawancara ini saya tidak dibantu untuk pewawancaranya oleh rekan saya atau keluarga saya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa memungkinkan. Dan terima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara Open Recruitment Duta Hukum dan HAM Jawa Barat ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.